paling selatan, malu bertanya, malu-malu. Mari semua jaga kesehatan, semoga wabah ini segera berlalu. Amin. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamadin, faman tarakaha faqad adamadin. Para alim ulama sesepuh bini sepuh yang kami hormati, wabil khusus Kepala Sekolah SMP Negeri 12 bersama komite, staf pengajar, keluarga besar yang ada di studio Aula SMP Negeri 12 yang berbahagia. Wali murid, wali santri, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, anak-anak yang Ustadz cintai. Bersama kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena Allah beri kesehatan, dan semoga Allah beri umur yang berkah, amin, rezeki yang berkah, dan segera bisa tindak ke Mekah. Corona hilang, kita bisa umroh dan haji, Allahumma amin. Ini nikmat yang besar Bapak Ibu. 16 Sya'ban, setengah bulan lagi kita ketemu Ramadan, dan tidak semua orang bisa bertemu di bulan Ramadan. Saya kalau teringat SMP Negeri 12, kepala sekolahnya dipanggil dalam keadaan COVID, betul? Ya, semoga almarhumah dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah berjalan kaki, naik onta dari Mekah ke Madinah 400 km lebih, bukan naik mobil. Ditempuh berapa bulan itu? Kalau naik mobil bis itu 4 jam baru sampai. Sekarang ada kereta, ya ini. Dan Rasulullah waktu hijrah ini, masya Allah, perjalanan yang luar biasa. Nabi yang pernah dakwah di Taif, yang dilempari batu, yang dicaci maki, bahkan malaikat menawarkan diri, Muhammad, apa perlu bumiku belah menjadi 2 gitu? Kenapa? Karena yang melempari, yang mencaci maki, biar dihempit oleh malaikat dengan izin Allah. Tapi Rasulullah tidak. Dia belum tahu, wahai malaikat, kalau aku utusan Allah. Rasulullah itu manusia biasa, tapi kesabarannya luar biasa. Gitu. Rasulullah itu kalau diciwit ya sakit, tidak minum ya haus, tidak makan juga lapar. Rasulullah juga punya istri, anak-anak, tapi anaknya pada meninggal dengan izin Allah. Tapi karena Rasulullah itu manusia yang utusan Allah, jadi luar biasa. Apanya? Jihad, semangatnya, keimanannya kepada Tuhan Allah. Sehingga di saat duka yang mendalam, Rasulullah direkreasikan. Oh, mantan Bu, Pak. Jadi hidup ini mesti ono masalah. Sebelah saya ini Ustadz Lutfi, pertama ngajukan proposal, pernah enggak ke rumahnya? Ya, karena dewan sesukun gitu kan, Ustadz,
SMP Negeri 12 mau mendirikan masjid, insya Allah semampunya. Ustadz, saya terangkan, dulu saya guru TK, gajinya 300.000, 400, TK kurang kayu. Setelah jadi dewan, nolnya ditambah 3, jadi 30 juta. Tapi proposalnya luar biasa banyaknya, jadi dibagi begitu. Permintaan kepala sekolah bisa gitu. Nggak bisa tahun ini, tahun depan saya kawal, saya kawal. Masjid ini proposal masuk ke SMP Negeri 12, ada proposalnya, difoto Pak Ustadz, Dewan Komisi D, ini proposal sudah masuk. Tahun berapa? Tahun kemarin. Kejar, cari, kok kelewatan, kena COVID. Kenapa kena COVID? Karena semuanya dipangkas semuanya. Saya nih gak penting-penting, jangan gitu. Begitu Bapak Ibu, ya Allah. Termasuk di Sukun, di Kota Malang ada SMP Negeri 3 yang akan berdiri di Polean 1, Kecamatan Sukun 2. Itu anggarannya 42 miliar, 3 sekolah. 42 miliar. Jadi tahun ini Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu diketahui ini uang rakyat ya. SMP negeri yang ada di Gadang, lapangan Gang 11 itu nanti sekitar 11-12 miliar. Mulyorejo juga demikian, Polean juga. Sehingga kalau SMP negeri 12 ngejokno proposal kok gak cair-cair, ya berarti bukan kena COVID. Anggaran pendidikan masuk berdirinya SMP negeri baru, sehingga nanti dicantolkan di 2022. Nah, Allahumma amin. Mau nggih dibantu 200 juta, 300 gitu ya? Atau langsung RAB kemudian satu lokal 0,5 M. Alhamdulillah. Tapi yang menurut yo, mohon maaf ya, SMP yang lainnya kan juga minta, SD negeri ya minta, SD swasta ya minta, SMP swasta ya minta. Nah, gitu. Anggaran dibagi-bagi gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, ayo bareng-bareng ya, keluarga besar SMP Negeri 12, kepala sekolah, guru-gurunya juga kepengen masuk surga. Ustadz Rahmat juga kepengen masuk surga. Yang jelas Ustadz Lokbi, ketua panitianya pinter dia. Nanti Ustadz Rahmat tak suruh ngisi ceramah di amplopi, mesti ada amplopi dibalik, no. Aku ngerti rasanya, orang tega. Saya mau parkir di depan SMP, parkir mobil di situ gitu. Nggak boleh oleh satpam. Mohon maaf Pak, di mana pagar sana sudah tutup, tak bukakan Pak. Kenapa? Biar melihat masjid sing gak. Aku wis ngerti kok kono. Yang ini amplop ditompo ayo. Aduh, mesane ya Allah. Ya astagfirullah. Nggih, Bapak Ibu, siapa yang sedekah harta semakin kaya. Yakin nih. Mau kaya sedekah. Kunci ini. Ya. Dan kaya yang utama adalah kaya hati. Kalau hati bersyukur bahagia. Ayo dijawab Bapak Ibu. Allah bikin di surat 53 surat An-Najm, ya, itu mulai ayat 34, 35 sampai 48. Ya. Monggo dipun jawab. Allah bikin keseimbangan. Ada langit, ada bumi. Ada laki-laki, ada siang, ada. Begitu Allah bikin juga ada tertawa, ada menangis. Begitu juga Allah bikin ada kekayaan, ada. Ini yang salah. Bukan kemiskinan di situ disebutkan, tapi kecukupan. Islam mengajarkan umatnya kaya dan kaya. Coba yuk, bila kamu punya anak sudah dewasa, pisahkan tempat tidurnya. Berarti apa? Kita kalau punya anak 3, istri 1, kamarnya harus berapa? 4 minimal. Jangan sampai kamar 1, anaknya 3. Lalu terus gimana? Nah, ibadah malam. Anak SMP 12 sih dia senyum, is gede ya. Gitu. Ya. Juga ada tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Gitu. Masuklah ke masjid dengan pakaian yang bersih, yang baik. Semua mengajarkan begitu. Kata Nabi, ada nikmat dalam keluarga itu. Satu adalah istri yang solehah. Nikmatnya keluarga itu kalau punya istri yang solehah, Masya Allah. Yang kedua, punya kuda pilihan. Ya, kuda itu berarti apa? Sekarang mobil, kendaraan, gitu.
dan punya halaman rumah yang luas, berarti kan punya tanah loh. Berarti Nabi mengajarkan kaya gitu. Sehingga saya pas ngisi di panti asuhan sering gitu, terutama mohon maaf kalau tempat ngaji sebelum Covid, kemarin saya di pantai gitu, ada anak ngaji dari 60 orang, hanya satu tok yang angkat tangan. Semuanya memilih apa? Siapa yang kepengen kaya mati masuk surga? Tidak ada, cuma satu tok. Yang lainnya siapa yang kepengen miskin mati masuk surga? Hampir semuanya kepengen miskin mati masuk surga gitu. Ayo image kita dirubah, bapak dan ibu. Inginnya ya kalau bisa sama-sama masuk surga, jadi orang yang kaya, baik kaya hati maupun kaya materi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita bersyukur, memaknai ya, syukur itu matur suwun dumateng Allah gitu. Matur suwun ya, alhamdulillah nikmatnya ini ya. Zaman Nabi nek dakwah itu dilempari watu, dicaci maki. Ya, Nabi Muhammad kayak begitu, sedangkan Ustadz Rahmat minumannya tidak. Ya Allah, kadang-kadang mulai jadi kasih berkat, kadang-kadang loh ya, gitu. Kasih kopi juga, masya Allah, kopi tambah susu, kopi susu, masya Allah. Ini dakwah, maka ujian. Saya suatu saat bapak ibu, jadwal saya di masjid Urung-Urung, Bakalan Kerajaan, Nur Mujahidin, kelurahan masuk itu. Ya, itu 4 tahun yang lalu gitu. Apa yang terjadi? Terus disuruh ngisi di Masjid Jenderal Sudirman, belakangipun SMP Negeri 5. Ustaz bisa ngisi ceramah malam hari. Khotbah Jumat di mana? Di SMP Negeri 5 itu loh, belakangnya Masjid Jenderal Sudirman. Tak terlalu sebentar, selama kosong dengan senang hati. Seret. Lihat jadwal saya, ngapunten nih, saya ngisi masjid kecil di Urung-Urung nih. Saya itu umpamanya lebih dulu jenengan tak dudukan begitu. Masa Ustaz, sana nggak bisa digagalkan. Matur suwun, mohon maaf. Bapak Ibu, kalau saya ceramahnya materi kira kono 300, kono 50.000. Bisa terjadi loh ya. Gitu malaikat loh rahmatullah. Astagfirullah. Nah, ini Bapak dan Ibu, bersyukurlah. Siapa yang sedekah harta semakin kaya. Sedekah senyum akan awet muda. Yang penting jangan senyum sendirian, berbahaya. Orang koncone guyan-guyan. Sedekah tenaga, mbak-mbak tadi ngasih minuman ke sini ya. Nah, termasuk Ustadz Lutfi kemarin diberi ujian. Saya langsung ke sana itu. Karena apa? Di kampungnya sana, beliau yang memimpin. Tepuk tangan dong. Ada musola roboh. Ada musola roboh ya di keluarganya Ustadz Lutfi, di WA grup kan seret. Saya bilang, Ustadz, ini kira entek pira? Ya kira-kira sekitar 60-75 juta jadi Pak untuk ngecor. Tak tungakno. Di sini, nomor sini, nomor HP ini sopo, nomor rekening kira disereng. Set. Kalau musola di kampung pantes, tapi nek SMP Negeri 12 jaluk sumbangan ya ojo. Pak Suwarjana kira-kira sopo kepala sekolah ini? Nggih nggih. Wali murid isin mboten. Yo malu toh. Terus enggak usah Pak, 10.000 tiap bulan Pak. Muridnya berapa? Santrinya di sini? 800. Berarti apa? Setiap bulan ada uang masuk minimal 800.000. Kalau setiap wali murid satu bulan 10.000. Masya Allah. Gampang, kecil jadi bukit jadi besar, bisa terjadi. Ma'asyiral muslimin, ya, sedekah tenaga Pak Lutfi waktu saya ke sana 8:30 ya, tapi tak lihat 9:30 sudah selesai. Apa? Reruntuhan dari musola yang jatuh pada hari Sabtunya. Saya akadnya ke sana. Ternyata cepat, kenapa? Mereka semua pada sedekah tenaga. Kok wedi karena gak bisa bayar? Tidak boleh. Wajib ke rumah sakit. Kota Malang hadir, BPJS-nya UHC. Artinya apa? Warga miskin kelas 3 ditanggung pemerintah. Sing bayar negara, sing bayar Kota Malang. 1 tahunnya 110 miliar. 110 miliar. Adik-adik SMP Negeri 12 sudah pernah lihat 1 miliar? Belum? 110 miliar untuk apa? Orang-orang miskin supaya semuanya sehat. Nek sakit diobati tanpa membayar karena negara yang bayar. Ini. Sampun ngertos Bapak Ibu, rumah sakit kita yang ada di dekat Gadang
okay? Bumi Ayu Jalan Kembar itu RSUD Kota Malang. Sekarang sudah kelas C dari kelas D. Nanti tahun ini insya Allah depan kantin itu kita akan bongkar biar kelihatan indah. Ya, itu. Komisi D juga bidang pendidikan. Pantas kalau Bapak Kepala Sekolah tadi curhatnya ke Komisi D, insya Allah akan kita kawal untuk proposal bantuan. Komisi D diharapkan apa? Semua warga Kota Malang harus sekolah, baik negeri maupun swasta. Tidak boleh ada alasan tidak iso sekolah karena biaya, tidak boleh. Makanya SMP, SD gratis, SMA diharapkan juga demikian. Nah, yang ketiga, bidang sosial. Warga Kota Malang tidak boleh ada yang kelaparan, maka ada rantang kasih. Bapak ibu yang RT dipun catet warganipun sing miskin, ojo sampai mohon maaf ya, karena kekurangan masa Covid kayak begini, mau makan tidak punya, apa yang terjadi sampai mati kelaparan di Kota Malang tidak boleh ada. Maka kita data puskesmas, kemudian RT RW, Pak Lurah, kemudian bantuan dari dinas sosial. 3 ini bidang Komisi D. Ada 4 bidang komisi. Komisi A tentang hukum, administrasi. Komisi B bagaimana mendapatkan hasil uang sebanyak-banyak tentang pajak, ya, ekonomi. Komisi C bagaimana membangun jembatan, membangun sekolah, membangun apa saja itu Komisi C. Komisi D bagian kesehatan, sosial, dan pendidikan. Nah, saya sekretarisnya di Komisi D. Pak Rohmat ini tinggal dan regensi, istri 1, anak baru 4. Pengelola di Yayasan Kurotayun. Tapi sekarang ketuanya sudah ada orang lain karena saya dewan biar konsentrasi ngopeni masyarakat. Setelah jadi dewan yang diopeni tidak hanya dari sukun, tetapi lowok warung, blimbing, kedung kandang, lojen. Ada sesuatu hal yang perlu ditangani, kita harus tangani. Tapi terutama karena yang memilih orang sukun, dapil sukun utamanipun. Ngaten nggih? Sampun kenal ya? Sampun. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, siapa yang sedekah lagu, nyanyian akan terhibur orang yang mendengarnya. Sebentar lagi akan datangnya Ramadan. Saya teringat sebuah lagu gitu. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang indah penuh ampunan. Ku sambut dengan hati senang, marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan suci mulia, bulan yang penuh berlimpah pahala. Berbanyaklah amal ibadah dan mengharapkan ampunannya. Terima kasih. Ustaz kok nggak jadi penyanyi ya? Saya sudah jadi penyanyi 19 tahun jadi guru TK. Karena jadi guru TK itu sering menyanyi dan mendongeng. Dan guru TK di Kota Malang yang paling ganteng saya sendiri. Karena yang lainnya perempuan sedoyo. Ini. Monggo diminum Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas sekali ya. Alhamdulillah. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu yang di sini maupun yang ada di rumah, angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? 1, 2, 3. Bapak pengen Pak? Angkat tangan. Terima kasih. Siapa yang ingin hidupnya selalu mendapat pahala? Tak kasih kuncinya di Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu, supaya kita bahagia. 1, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Sak Kota Malang juga gelem sholat, sak Kota Malang gak bersyukur. Allah gak butuh syukurnya, Allah gak butuh sholatnya. Sing sholat, sing butuh sinten? Kita, kula, manusia itu yang butuh dengan Tuhannya. Ayo, ada anak-anak ini? Ada santriwan? Ini anak-anak ya? Ya, murid kelas 9. Kalau SMA kelas 2 ya, gede-gede nih, Masya Allah. Ayo dapat bonus. Ustadz baca surat apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah faman yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ustaz Lufi jawab enggak boleh. Guru agama yang mesti iso. Ayo. Ngacung, ya belakang sendiri, sini Mas. Ini tadi yang baca qori itu ya?
Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah. Sana mic-nya itu tuh, situ Mas, di situ aja ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Berdiri. Nah, namanya siapa? Dekat sini loh, dekat sini. Nah. Iya dong, sini. Nah, coba. Tidak semua anak bisa berdekatan dengan pembicara. Tepuk tangan dong. Ini karena berani maju, ya. Nih. Sebutkan namanya, kelas berapa dan apa cita-citanya. Nama dulu. Nama saya Fahran dari kelas 9B. Panggilannya siapa? Villa. Oh, kayak Villa Karangkates, Villa Batu. Masya Allah, nama bisa ditempatin ya. Masya Allah. Villa, mau nggak dapat hadiah? Terserah. Kamu mau masuk surga apa neraka? Terserah Pak, ngawur ya. Kamu mau gagal apa sukses? Mau kaya apa miskin? Loh, sudah dijelaskan nih, jadi orang yang kaya. Ayo, gitu. Ini ya, kalau kamu nanti 10 tahun kemudian, terus masjidnya kemudian kurang besar, kamu datang ke sini. Mohon maaf Pak, saya Villa dulu alumni SMP Negeri 12. Mohon maaf, mau apa? Oh, saya mau bantu Pak sedikit, tapi tidak pakai uang. Terus dengan apa? Mohon maaf Pak, saya tulis Pak ya. Ditulis cek 1,5 miliar. Masya Allah, uangnya banyak sekali. Kenapa? Orang kaya. Ya, itu bikin pondok pesantren, hafid Quran gratis semuanya. Mau ke kampus naik mobil apa naik sepeda ondel? Loh, ayo. Nanti nih kamu kuliah mau naik mobil atau naik sepeda ondel? Mobil, berarti kamu orang kaya. Orang kaya hafal Quran, rajin sholat, bisa saja jadi menantu gubernur. Amin. Mau Mas? Insya Allah. Tapi salat jawab dulu. Tadi surat apa? Surat Luqman. Subhanallah. Ayat berapa tahu? Ingat saya 13 ya, kurang dikit ayat yang 12. Kalau 3:11 itu walakot iya ya, 12 ya. Oke, surat Luqman betul. Pak Rahmat dapat uang enggak ya? Alhamdulillah. Subhanallah. Tadi pagi salat subuh enggak? Jujur. Berapa rakaat? Siapa yang nyuruh? Bangun sendiri. Masya Allah. Tadi mandi juga sendiri. Ya mesti kerja sendiri. Iya Allah, yang nyuruh sholat sendiri, yang ngasih pahala sendiri, nanti yang ibadah haji juga sendiri, gitu. Bukan Mas, semua dari Allah. Niatin ibadah karena Allah. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Villa dong. Masih Villa, kembali ke tempat ya. Masyarul muslimin, di surat Luqman ayat 12 itu ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskurillah. Sungguh telah kuberikan nikmat yang banyak, ilmu yang banyak kepada Luqman. Apa kata Allah? Bersyukurlah kepadamu, kata Allah. Itu bersyukur untuk dirimu sendiri. Jadi keluarga besar SMP Negeri 12 kok tidak bersyukur? Allah tidak apa-apa. Allah juga Ghaniyun Hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Tapi kalau keluarga besar SMP Negeri 12 pada bersyukur, Masya Allah, sering menyebut nama Allah, kedua sering senantiasa sholat. Karena iman itu, cinta itu dengan lesannya, dengan hatinya. Satunya dengan apa Pak Guru? Dengan tenaga, dengan action. Dengan apa? Perbuatan. Al-imanu makrifatun qalbi wa qaulun bilisani wa amalun bil arkan. 3 ini, iman tanpa 3 ini tidak diterima oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, makanya ayo kita sholat, kita ibadah, niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ini, Masya Allah, setelah bersyukur kita bahagia, ayo, ini ngapunten ya, ternyata bahagia bukan karena harta. Ada orang punya harta banyak kemudian bunuh diri. Ada orang yang mohon maaf pangkat sudah tinggi kemudian malah tambah tidak bahagia, juga ada. Bahagia aja, kaya enggak bahagia, apa namanya miskin. Lalu bahagia yang bagaimana? Panjenengan buka surat ke 13 ya, surah Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu hatinya bahagia. Kenapa kok bahagia? Hanya dengan ingat kepada Allah hati bahagia. Rasulullah itu, Bu, para nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir penutup di antara para nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semuanya mendapatkan nikmat bahagia walaupun dicaci maki, walaupun ditentang oleh kaumnya. Kenapa? Karena sandarannya kepada Tuhan Allah. Jadi kaya, bahagia karena selalu bersyukur, taat kepada Allah. Miskin, taat kepada Allah, bahagia. Jadi rakyat, jadi pejabat, taat kepada Allah, dia bahagia. Kuncinya ternyata apa? Cinta dan taat kepada Allah itu mendatangkan bahagia. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sehingga Rasulullah di saat dakwah dicaci maki, dilempari batu, pulang ketemu dengan Khadijah, kemudian dilapi, Bu, wajah dan tubuhnya ini dengan apa? Dengan kain bersimpul darah. Kenapa? Saking luka-lukanya Rasulullah di saat dakwah di Thaif. Saat itu Allah uji tahun itu dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita. Ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, karena sedih maka Allah datangkan malaikat Jibril. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu dibawa kemana Rasulullah itu? Ternyata dari masjid ke masjid. Jadi nun sewu, Bu, pernah ada masalah? Pernah ada problematika? Pernah. Hidup itu problematika. Nah, supaya problematika hilang, kembali ke masjid, masuk ke masjid, takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Allah abadikan di surat 17 ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Engkau ya Allah. Sesuatu yang menakjubkan itu subhanallah. Ono murid baru kelas 7 masuk ke SMP Negeri 12 kok tingginya 2 meter. Irungnya 10 cm. Kelihatan gitu. Orang-orang pada melihat, wow, dari mana ini? Ternyata pindahan dari Australia. Terus kemudian jangan menyebut jabang bayi, jangan. Astagfirullah. Apa? Sesuatu yang menikmati, sesuatu yang indah itu subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu nek dipun tempuh kali onta 2 bulan baru sampai. Tapi Nabi Muhammad hanya semalam, dan di Masjidil Aqsa itu jadi pemimpin sholat. Ustaz, berarti sudah ada perintah sholat? Betul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu sampun sholat. Hanya gerakan dan doanya disempurnakan di saat setelah Isra Mi'raj. Hadirin, kemudian apa? Perjalanan itu Allah tunjukkan gambaran surga dan neraka. Gambaran surga yang nikmatnya tidak terkira dan tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Ibaratnya, ngapunten, saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi susu, Bu. Saya tadi pagi belum minum, tapi sudah minum jahe campur jeruk. Resepnya Ocean Garden. Ya Allah, nikmatnya. Ini 1% nikmat di dunia. Bagaimana dengan arak di surga yang tidak memabukkan, yang disukan dengan bidadari yang bermata jari, masih perawan ting-ting, gelasnya emas, dan muda, tetap muda, nggak pernah susah, bahagia terus, dikelilingi bidadari. Ada yang mengatakan 72 dan itu tidak ada cemburu sedikit pun. Bu, Pak, kalau satu lebih minta berapa? Ya Allah. Begitu pula Bapak dan Ibu, kalau ada dikasih gambaran gitu, ada kepala yang kemudian ditaruh di bawah, terus kakinya diikat di atas, rambutnya terurai. Kenapa? Ini wanita yang tidak mau menutup auratnya, mengumbar auratnya. Masya Allah. Rasulullah ditawari susu atau arak atau minuman yang lain, tapi Rasulullah, hadirin, memilih untuk yang umatnya.
Dan apa yang terjadi? Ngapunten Bapak dan Ibu, di saat perjalanan itu Rasulullah ketemu dengan malaikat pertama, kedua, ketiga, langit sampai ke langit ketujuh. Masing-masing ada kisahnya. Di waktu singkat tidak mungkin saya ceritakan semua. Tapi di saat ketemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Harun, kemudian Nabi Musa ke langit 6, Nabi Ibrahim ketujuh, dan saat itu malaikat tidak bisa menyertai. Kenapa malaikat? Kamu tidak mau masuk? Itu bukan daerahku, wahai Muhammad Rasulullah. Silahkan kamu ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sehingga ada sambutan Allah dengan cakap-cakap dengan malaikat yang diibadahkan dan lewat salat at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillah wa salatu at-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dialog Bapak dan Ibu. Subhanallah. Dan oleh-olehnya apa? Salat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini wajib. Pertanyaannya, Ustaz, boleh enggak sholat enggak dikerjakan? Untuk bapak-bapak tidak bisa ya. Kalau Ustaz Lutfi, mohon maaf ya, karena saya tak kenal Ustaz Lutfi ya, contoh Ustaz, enggak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan duduk. Duduk enggak bisa dengan berbaring. Berbaring enggak bisa dengan kedipan mata enggak iso disolati. Ya Allah, begitu Islam mengajarkan. Hadirin, sudah pernah sholat dengan duduk? Belum? Sudah. Saya pernah sholat di kereta api. Saya pernah memimpin sholat di pesawat. Iya, saya pernah memimpin. Karena apa? Pesawatnya mesinnya jam 10. Karena deal, maka berangkatnya jam 1. Belum sholat anak-anak, sehingga saya membawa sebanyak 55 anak naik pesawat Citylink, yang karena itu ada mesinnya jam sebelum duhur kita bisa sholat di Jakarta di Halim Perdana Kusuma. Ternyata apa? Tidak diperkenankan, tertunda pesawatnya. Bagaimana? Di saat duhur akhirnya berangkat. Dan apa yang terjadi? Anak-anak kesempatan, walaupun 1,5 jam, anak-anak kita tayamum, dipraktekkan ilmu tayamumnya. Kita sholat tidak bisa berdiri karena ada di pesawat. Allahu Akbar, semuanya pada mohon maaf, tapi kita sempat pidato. Bapak dan Ibu para penumpang Citylink, mohonkan izin kami akan sholat, yaitu sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Kita jamak takdim, ini SD plus Qurotayun. Kita pimpin gitu. Dan saya juga pernah memimpin sholat di kereta api. Andan dulu, iqomah dulu, begitu. Kenapa? Karena suasana enak, karena lama sekali, ya. Gitu. Jadi ada anak kelas 5 setiap tahun rekreasi, tapi kena COVID ini berhenti dulu. Hadirin, ternyata apa? Anak tidak bisa sholat, perempuan boleh, tapi laki-laki tidak. Sehingga apa? Sholat ini utama. Inilah oleh-olehnya dari hikmah Isra Mi'raj. Bapak dan Ibu, mau tidak saya tunjukkan sholat bisa mendatangkan rezeki? Mau? Ayo, door prize 50.000. Di surat apa ini? Tuhan Allah bilang begini, sebutkan suratnya. Boleh guru, boleh orang tua, boleh anak-anak. Ajaklah keluargamu mendirikan sholat. Sabar dalam mengajaknya. Tuhan Allah bilang begini, kami tidak minta rezeki kepadamu, tapi kami sing glontorno rezeki. Sing ngambil rezeki itu Allah gitu. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Ayo berpacu dalam Al-Quran. Ada yang sudah ketemu? Angkat tangan. Iya, wali murid jawab betul. Iya, dia jawab dalam hati. Hadiah ya dalam hati. Bapak Ibu, panjenengan buka nggih di HP-nya ya, kan ada ya HP, ada Quran sekarang ya, Masya Allah. Dibuka surat Toha, surat ke-20 ayatnya 132. Surat Toha 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narjuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ajaklah keluargamu mendirikan salat. Sabar dalam mengajaknya. Aku tidak minta rezeki kepadamu, tapi aku sing meneh rezeki kepadamu, kata Allah itu. Dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kalau kepengin
dapat rezeki yang banyak, rezeki yang Allah berikan tidak disangka-sangka datangnya, maka hayya 'alas shalah, ayo mendirikan sholat. Wis sholat, wis andam, cuci pakaian, berhenti dulu, rapat berhenti, tapi gak sholat, tapi berhenti sebentar, salah. Kenapa? Berhenti kerjakan, wudhu, datangi masjid, baik yang ada di kampung kita maupun di tempat kantor kita. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kebahagiaan. Sholat, ini kuncinya. Dan sholat itu Bapak Ibu laboratorium rohani. Sholat yang khusyuk mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga apa? Assalamualaikum warahmatullahi, tonggo kanane di api IKB, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dulur-dulurku kiri, wabeh, selamat berkah, begitu. Kenapa? Dengan sholat. Dari mana sholat ini nanti mengantarkan kita termasuk cinta Islam, menguatkan Islam. Sabda Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, faman tarokaha faqad adamatin. Kalau ceramah ngeten iki ngapunten teng SMP Negeri 5. Ya, waktu itu kepala sekolah mboten Islam. Saya panggil, Yusuf, siapa nama Yusuf tadi? Saya saat sini. Bagaimana kamu sholat? Nanti Allah akan bertanya, menyebut namanya satu-satu. Maka pilihlah, carilah nama yang baik, akan dipanggil di akhirat kelak. Bagaimana sholatmu? Mulut gak bisa ngomong, Bu, Pak. Saya ngomong apa? Tangannya ngomong, kakinya ngomong, hidungnya ngomong. Yusuf termasuk orang yang ahli sholat, surga firdaus untukmu. Alhamdulillah. Yosef, sini. Bagaimana sholatmu? Dulu nama saya Yusuf, terus sekarang pindah agama, nama saya Yosef. Jadi tidak sholat. Tangannya ngomong, tidak. Masuk, bukan masuk surga, masuk neraka. Nah, untuk bilah min dzalik. Saya ngisi ceramah itu gak diundang meneh karena kepala sekolahnya Kristen. Astagfirullah, lakum dinukum waliyati. Saya bicara gini karena muslim semua dan Isra Mi'raj acaranya. Hadirin semua kepengen masuk surga, sehingga sholat utamanya, karena sholat yang kita kerjakan itu adalah bagian ciri utama setelah syahadat. Yaitu apa? Siapa yang mendirikan sholat, dia menegakkan agama. Sehingga ngerjakno sholat berarti merobohkan agama. Bu, Pak, mulai sekarang diajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Pertanyaannya, bagaimana sholat yang benar ya Ustaz? Mari ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ndak masjid ini segera jadi kemudian dibuat sholat Jumat? Pengen ndak ada pengajian yang kemudian Masya Allah masyarakatnya berkah? Kenapa? Karena pada mendirikan sholat. Subhanallah. Saya mohon maaf ya, ada Jogja namanya Masjid Jogokaryan. Saya pernah 3 hari tidur di sana bersama istri. Subuh pertama istri menangis. Kenapa? Terlambat. Sholat subuh itu penuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah sadar semua. Dulu pertama kali waktu sholat jamaah dikasih undangan. Undangannya kayak manten. Undangannya kayak manten. Dikasih makan juga. Subhanallah. Akhirnya terus mulai sadar tentang pentingnya memakmurkan masjid. Namanya di kota Jogja, masjidnya Jogokaryan. Luar biasa. Monggo suatu saat rekreasi ke Jogja mampir di sana. Duhur, asar, maghrib, subuh aja penuh. Apa meneh duhur, apa meneh maghrib dan isya, semuanya penuh terus. Lantai 1 dan lantai 2. Apalagi sholat Jumat. Kalau kota Malang, halo, Ramadan penuh badan? Penuh. Hari pertama, betul? Kedua, ketiga penuh. Keempat sudah semakin maju shopnya. Ya Allah, gitu. 10 hari yang terakhir mulai habis. Ramadan selesai, sepi meneh. Betul Pak? Betul? Jangan. Jadilah orang yang istiqomah. Ramadan gak Ramadan sergap ibadah. Ya, sakit sehat sergap ibadah. Yakini dengan ibadah itu Allah datangkan pintu-pintu keberkahan. Walau ahna alal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya sebuah negeri penduduk ini negeri ya Indonesia itu ya,
tak kejikan lagi RT RW, sekeluarga penduduk beriman bertakwa, Allah datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ini penduduk Edo banyak dosa, tak tekani penyakit corona. Loh, corona ini termasuk banyak dosanya loh manusia. Ini apa nggih? Halo? Saya mau tanya Bapak Ibu, dapat hadiah umroh bulan Desember, mau? Karena saya insya Allah tahun ini kalau nggak November Desember selama dibuka. Nah, waktu Indonesia ini negara Arab Saudi membuka umroh dan haji, Indonesia termasuk yang nanti dulu pemeriksaannya paling ketat karena banyak sering ngapusi sehat-sehat padahal dia tidak sehat. Nah, ini yang tidak boleh. Ayo, mau ndak dapat hadiah umroh gratis, berarti berapa? 27 juta loh. Angkat tangan siapa yang kepengen September, November, Desember umroh dibuka, kepengen umroh gratis, angkat tangan. Semoga dimudahkan ya Allah, amin. Saya termasuk orang yang manasik haji Ustaz Lutfi. Manasik haji tiap tahun nangis gitu. Suatu saat setelah manasik haji tahun yang keempat, manasik hajinya dirampal 2 kali. Manasik haji di depan MOG 2 kali. Di saat depan MOG anda duhur, saya depi-depi di Masjid Khadijah Jalan Arjuna. Ya Allah, saya ini Pak Guru untuk umroh bayar 24 juta ya. Ya Allah, mahal, tapi saya kepengen umroh, kepengen haji juga begitu ya Allah. Katanya daftarnya harus ini terus kemudian 15-20 tahun baru berangkat, betul? Iya kan? Gitu, harus daftar dan itu antrinya sampai 15-20 tahun. Ya Allah, tapi saya umurnya apa sampai ke sana? DP sama Allah, nangis sama Allah, kemudian apa? Curhat, ya Allah kepengen haji, tapi kok haji saya kok manasik haji tok dengan anak-anak TK sekota Malang. Manasik haji di depan MOG. Pemimpinnya saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika. Nyanyi sa'i apa muter-muter tawaf, tapi bikin dari bambu, dikasih mori kain hitam, disebut Ka'bah, tapi di MOG saiki digawe parkiran, ndak bisa di situ lagi, pindah ke alun-alun kemarin. Bapak Ibu, ternyata apa? Dari impian harapan itu, suatu saat ini mohon maaf ya, bukan pamer, naudzubillah min dzalik, tidak, tapi fa'amma bi nikmati rabbika faqatis, dan terhadap nikmat Tuhanmu kabarkanlah kepada orang lain. Saya termasuk umroh, mohon maaf, 2011 bersama 3 guru TK, kepala sekolah, dengan izin Allah tahun 2011. Tapi untuk yang haji ini Bapak dan Ibu, itu di luar dugaan. Tanggal 4 September saya ditelepon, Ustadz, antum ingat enggak? Ya Ustadz, paspormu tak pinjem sebelum Ramadan, saya mampir di sana. Oh iya Ustadz Udin dari Lamongan, ada apa? Katanya kepengen haji. Betul. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Ya mesti Ustadz, kalau bisa segera. Iya, kamu siap-siap nanti pulang, kamu bikin tasakuran kecil-kecil, boleh? Enggak apa-apa. Besok kamu berangkat haji. Tanggal 4 September 2014, Bu. Saya dikasih di situ. Tanggal 5 hari Jumat itu disuruh berangkat. Ya Allah, lo bener. Percaya enggak? Enggak percaya enggak usah. Ya percaya. Dia Ustadz. Berangkat tuh, set. Sampai di sana ketemu dengan Kapolresta. Waktu itu Pak Toto Suharyanto. Masya Allah, enggak pernah pegang uang dolar ya. Saat itu juga saya dapat uang dolar 100 dolar dari Pak Toto. Dikira saya muntoib, tukang memandu haji, padahal saya adalah peserta haji yang di situ visanya tertulis bukan jamaah haji tapi petugas haji. Dan itu dari impian dan impian Bapak Ibu. Impian dan impian perlu, memimpi yang bagus, memimpi impian yang besar tidak apa-apa. Mimpi kadang-kadang tidak berani, nah, harus bermimpi yang baik-baik. Allah bersama prasangka hambanya. Hadirin Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, ini tanggal 17 Sa'ban, sebentar lagi Ramadan. Pertanyaan saya, bulan Rajab sama Sa'ban, 1 bulan ke belakang kemarin, yang bisa, yang angkat tangan dapat hadiah umroh bulan Desember. Mau? Mau enggak? Kok gak tenanan gitu sih? Gratis. Iya, angkat tangannya yang merasa bulan Rajab sampai bulan Sa'ban ini yang tidak pernah dosa kepada Allah. Ayo. Berat Ustaz, berat.
Ustaz Rahmat ini juga banyak dosanya. Ya Allah, saya kepengin gitu walaupun jadi dewan tetap sholatnya berjamaah. Suatu saat di Bali Bu, nggih ngapunten cari masjid tidak ada, akhirnya nggak bisa jamaah, akhirnya sholat di hotel. Sudah ya Allah nangis gitu. Sholat berjamaah Bu di kampung mana gitu, ada yang sholat dikelola oleh Nahdlatul Ulama masjidnya, betul? Ada masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah, ada masjid dikelola oleh Ar-Irsyad. Kita sholat di situ, imamnya monggo ini jadi makmum manut imam, betul enggak? Iya kan? Nanti di akhirat gak ditanya, Lutfi, WNO apa Muhammadiyah? Orang pertanyaan itu, betul ya? Loh gitu, pertanyaannya, sholat apa orang? Loh gitu loh. Makanya sholat itu niru Nabi. Pertama, ibadah itu supaya diterima oleh Allah. Ciri khusus utamanya pertama, ikhlas karena Allah. Niatnya karena Allah. Wonten SMP Negeri 12 yang di saat kepala sekolah enggak sholat Jumat, ruame ini teman. Apa? Bapak kepala sekolah ikut sholat Jumat. Allahu Akbar. Biasanya ngene. Allahu Akbar. Jejeran karo kepala sekolah. Berarti niatnya apa? Karena kepala sekolah. Kalau niatkan kepada Allah, di rumah ada kepala sekolah, ada guru atau tidak, tetap kepada Allah, sholat dengan khusyuk, niat ikhlas. Yang kedua, lakukan gerakannya, doanya meniru Nabi Muhammad SAW. Contoh takbir, ayo. Guru agama satu dengan yang lain di Amerika, di Bandung Rejosari sini, Kecamatan Dukun, semuanya sama gerakannya. Mesti takbirnya begini. Allahu Akbar. Tangannya membuka menghadap kiblat. Yang tangannya begini salah nggih, ngapunten ya. Yang tangannya begini dirubah. Tangannya menghadap kiblat. Ditaruh di mana? Allahu Akbar. Ada yang taruh di dada, betul. Dada di sini. Ada yang dada di sini juga ada. Allahu Akbar begini ada. Ada. Ada yang ditaruh di perut, betul. Allahu Akbar. Betul. Bahkan riwayat Abu Daud, Nabi pernah sholat tangannya tidak ditegak di mana? Lurus. Allahu Akbar. Biasanya dipakai oleh jamaah Afrika. Indonesia jarang. Ya, nah, semuanya yang penting ana tuntunan. Yang tidak boleh bagaimana? Allahu Akbar. Ngerain tuh ini. Itu nantang sama Allah, astagfirullah. Ustaz, saya ikut tapak suci, saya ikut pagar nusa. Apa? Sholatnya nggak dewe. Tidak boleh. Gerakannya dibuat modern. Untuk khusus di masjid sini karena imamnya dari pendekar, jadi mohon maaf ya, kita bikin sendiri ya. Allahu Akbar. Kalau ada yang begitu berarti apa? Imamnya masuk TV One. Kenapa? Gaya model dewi. Ya, ada masjid Bapak dan Ibu, karena saya adalah takmir baru, jadi mohon untuk khusus sholat Jumat, masjid apa namanya? Takbiratul Mukhlisin untuk sholat Jumat. Aminnya biar afdal dikabulkan oleh Allah 3 kali. Imam waktu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khusus jamaah di sini sholat Jumat aminnya 3 kali. Amin, amin, amin. Ayo latihan dulu. Amin, amin, amin. Saya mutusin Ustaz Lutfi, terus kemudian diyakini, dipanggil depan, kemudian dipanggil wali kota enggak terkenal Ustaz Lutfi. Ini dah ada guru agama yang cenek membuat aturan sendiri. Kenapa? Saya Ustaz, ketemu mimpi dengan Nabi Muhammad, aminnya disuruh rubah 3 kali. Kena wis gitu. Bapak dan Ibu, ibadah ikhlas, kemudian yang kedua ada tuntunannya. Nah, semakin kita banyak mengetahui ajaran Rasulullah, ajaran Quran, maka kita semakin menghormati orang lain. Betul Pak? Betul? Iya, saya mohon maaf ya, saya diterangkan oleh salah satu ustadz, kemudian ustadznya memberi contoh gini. Huruf W itu kalau dibalik jadi apa? M. Yang W sebelah selatan, yang M sebelah utara. Ini huruf apa? W. Sing selatan M. W M. Sampean podo benere, tapi enggak salah kamu, karena saling mbok yo rekreasi, saling sambang ngono lho. Akhirnya bener. Sing M sambang W. Oh, gitu. Makanya saya sudah tidak ada zamannya lagi ada imam pakai kunut, monggo, karena Muhammadiyah tidak pakai kunut, betul?
Kemudian Muhammadiyah kok kemudian Jombang Tebu Ireng dok kunutan kabeh melok sret Allahumma fiman hadait, rukuk sendiri juga tidak betul, harus melok imam. Ngoten lho, kowe nek makmum itu bener mesti bener, nek imam salah yo salah, bener itu imam. Makanya nek golek imam sing bener-bener lho gitu. Ono Ustaz Rahmat apa DPR jadi imam. Belum tentu kalau DPR jadi imam, belum tentu dia hafal Al-Fatihah, belum tentu bacaannya bagus, di mana tajwidnya, makhrajnya bagaimana, baru dia jadi imam. Terutama yang tahu mengenal tentang agama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya ajaran Islam sudah lengkap semua. Allah sangat sayang kepada kita semuanya, sehingga Allah turunkan ajaran ini untuk supaya mengatur umat di dunia biar sehat, biar bahagia, bukan memberatkan. La yukallifu wahu nafsan illa usaha. Terakhir saya sampai jam 10:04 nggih. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir saya titip terutama anak-anak yang umur 10 tahun ke atas, karena Nabi mengajarkan gini, ajaklah anakmu umur 7 tahun mendirikan sholat. Umur 10 tahun tidak belum sholat, pukul kata Nabi, tapi pukul yang mendidik. Anak saya itu alumni Gontor, anak yang pertama. Di saat nonton sepak bola, Masya Allah, sepak bola Piala Dunia, yo seneng rek. Tapi sampai 3:30, loh, cek nonton nih, Pak. Sebentar Pak, aku nek pas andan, aku nanti datang Pak. Andan jam 4 kurang 5 menit, sedangkan latihan Piala Dunia itu jam 4 kurang 1/4 sudah selesai. Artinya jarak 10 menit baru selesai. Dan apa yang terjadi? Anak saya sama teman-temannya 4 itu di rumah nonton TV, tertidur semuanya di kursi. Padahal apa? Kepengen waktu andan dia ke masjid. Pulang dari masjid jam 5:30, tak biarkan jam 8 do tidur, baru tak bangunkan. Bangun Pak, maaf Pak. Kenapa maaf? Tadi janji nonton sepak bola ya oke jamaah, sholat subuh juga jamaah, sepurannya Pak. Mau dipukul malaikat atau dipukul bapak? Dipukul bapak aja Pak. Ayo, ambil tongkatnya adikmu. Pak, ambil. Wah, ambil Bu tongkat ya. Kemudian ayo istighfar, karena anaknya diajari dengan kalimat thayyibah, enggak seperti anak di Dinoyo. Istighfar berapa kali Ustaz? 3 kali. Istighfar. Astagfirullah. Anak karena dibiasakan kalimat thayyibah ya, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, istighfar astagfirullah. Pak, jangan dipukul Pak. Yo, besok salat subuh enggak? Salat subuh Pak. Ini nanti kamu bangunnya sekarang, wudhu salat subuh. Allah ampunkan. Iya Pak, saya tak wudhu, jangan tak pukul dulu. Matanya tutup. Yang tak pukul anaknya Pak Romat. Kamu 1, 2, 3 nggak tak pukul, tapi kamu tetap matanya ditutup. Saya pukul dengan keras Bu, tapi bukan kena tangannya, bukan kena kakinya, itu sakit. Saya pukul kaki meja. Tuar. Sakit enggak? Enggak Pak. Sakit enggak? Sakit di mana? Di hatiku Pak. Bagus, kena dia pukul hati. Saya rangkul. Begitu, Masya Allah. Itu pukul dengan mendidik. Dan kemudian terus pukul beneran. Bapak jahat, bapak nakal, gak mulai anak sekarang. Betul. Iya. Di hati diajak ngomong, Bapak dan Ibu, sholat ini utama. Nanti terakhir kelak pertanyaan pertama dan utama tentang sholat, sehingga Rasulullah waktu mendapatkan wahyu perintah sholat bukan lewat malaikat Jibril, bukan lewat mimpi, tapi ketemu Allah langsung karena pentingnya perintah sholat. Ini hikmahnya. Semoga Allah berikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, dan suatu saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ya Ghafurur Rahim, yang maha menerima tobat, yang Ghafurur Rahim, yang maha pengampun. Sungguh kami menyadari banyak dosa dan khilafan kami. Seringnya kami meninggalkan perintah-Mu, begitu cepatnya kami melanggar larangan-Mu. Andai saja di majelis ilmu ini, yang majelis yang dihadiri para malaikat, Engkau tidak mengampuni dosa kami, kami termasuk orang yang rugi. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ibu yang pernah mengandung dalam keadaan berat bertambah berat, ibu yang pernah mendidik dengan penuh kasih sayang. Ampuni dosanya ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah, ampuni dosa para guru kami, para kiai kami, para ulama kami. Ampuni para syuhada kami yang telah gugur mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami, beri hidayah senantiasa memimpin untuk ingat pada rakyatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, khususnya keluarga besar SMP Negeri 12 ini ya Allah. Kutitipkan putra putri kami menjadi anak yang soleh. Bimbing mereka dekat dengan masjid, bimbing mereka untuk rajin sholat, bimbing mereka ya Allah berteman dengan orang-orang yang soleh. Jauhkan dia dari narkoba, jauhkan dari minuman keras, jauhkan dari zina, jauhkan ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allahumma ya Allah, jadikan anak didik kami menjadi pemimpin umat dan bangsa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri rahmat-Mu pada kami semua ya Allah, beri umur yang berkah, rezeki yang berkah. Engkau maha kaya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang di masa pandemi ini dililit masalah ekonomi, dililit masalah hutang, Engkau maha kaya, beri kemampuan untuk melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma ya Allah, beri rezeki yang berkah yang tidak disangka datangnya, beri kemampuan ya Allah. Jangan Engkau ambil kami dalam keadaan kami punya hutang. Allahumma ya Allah, beri kesempatan, beri kemampuan untuk bisa tindak ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah. Andai saja di tengah perjalanan Engkau ambil, wafatkan kami dalam keadaan fi sabilillah husnul khotimah, mati pas sholat, mati dalam keadaan membaca Quran, wafat dalam naungan dan ridho-Mu ya Allah, sehingga Engkau masukkan kami di surga ketemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang belum pernah kami melihat wajahnya, Nabi yang belum pernah kami bersentuhan tangan. Kami rindu ya Allah ya Tuhan kami, temukan kami di surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Santen dikawuh saking klopo, cekap semanten ceramah kawula. Semangka dipecah-pecah, disimpan dalam kulkas untuk dimakan. Bila saya penyampaiannya ada yang salah, mohon ikhlas untuk dimaafkan. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.